Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba mereview satu buku bagi saya yang menurut saya buku ini adalah buku terbaik di awal tahun ini. Nah, buku ini berbicara tentang berfokus kepada bagaimana setiap orang itu sulit untuk kembali ke fokusnya masing-masing. Di mana hari ini salah satu masalah terbesar kita adalah kita cenderung kehilangan fokus, kita sering terdistraksi terhadap berbagai hal, misalnya konten-konten di sosial media, hingga membuat kita kesulitan untuk sampai ke titik flow. Kalau kita lihat beberapa referensi tentang seperti apa flow itu, adalah kondisi di mana kita merasa tidak tertekan dan juga tidak merasa terlalu mudah dengan pekerjaan yang kita miliki. Nah, Johann Hari dalam buku ini, dia berusaha untuk menjelaskan dan mengidentifikasi faktor apa saja yang sebenarnya membuat manusia itu kesulitan untuk fokus. Dan di buku ini, Johann Hari melalui perjalanannya bertemu dengan berbagai pakar, berbagai narasumber yang tentunya konsen dan fokus di wilayah sini, di wilayah fokus seseorang, bagaimana mengembalikan fokus seseorang, dan pada akhirnya dia mengidentifikasi setidaknya ada 12 penyebab, ya, 12 penyebab mengapa manusia itu gampang terdistraksi dan sulit kembali menemukan titik flow-nya. Nah, penyebab yang pertama, menurut Johann Hari, dia menuliskan bahwa salah satu penyebab pertama dari kehilangan fokus seseorang itu adalah meningkatnya kecepatan pengalihan dan penyaringan. Jadi di bab ini dia menggunakan satu analogi bahwa informasi yang kita terima itu ibarat kita minum dari selang pemadam. Nah, kalau kita melihat ilustrasi analogi yang digunakan, dia melihat bahwa hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat beragam, yang bertubi-tubi dari berbagai media sosial. Ini sebenarnya bisa kita identifikasi ketika smartphone kita itu banyak terdiri dari beberapa sosial media, dan tentunya berbagai sosial media ini memberikan informasi-informasi yang tidak sedikit, itu sangat-sangat beragam. Nah, sehingga kecepatan terhadap informasi itu berdampak terhadap bagaimana kita untuk kembali fokus dan menyebabkan kita terdistraksi ketika melakukan satu kegiatan tertentu. Nah, ini bisa kita lihat di keseharian kita, di mana ketika misalnya kita membuka satu sosial media, mungkin berselang 5-10 menit kita menggunakan sosial media yang lain untuk melakukan hal yang sama. Pada saat yang sama kita tidak sadar sebenarnya informasi itu mendistraksi kita untuk fokus atau deep terhadap satu hal. Nah, yang kedua menurut Johann Hari di buku ini, penyebab yang kedua kenapa manusia atau orang-orang sulit kembali kepada fokusnya dan lebih mudah untuk terdistraksi adalah lumpuhnya keadaan mengalir kita. Nah, kalau kita pernah melihat diagram tentang titik flow manusia, adalah kondisi di mana kita tidak merasa kesulitan dan tidak juga merasa terlalu mudah. Misalnya, jika satu kegiatan kita yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu cenderung sangat sulit, itu kadang menyebabkan kita, di buku ini dia sebut sebagai anxiety. Nah, dan juga ketika kegiatan itu terlalu mudah, maka itu akan menyebabkan kita merasa bosan dan
menganggap remeh pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, atau di buku ini dia sebut sebagai boredom. Jadi dia mencoba bagaimana titik flow itu adalah menemukan titik tengah atau titik keseimbangan di mana satu kegiatan itu tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah. Dan menurut Johan Hari, salah satu penyebabnya adalah kita sulit untuk menemukan titik itu hari ini. Dan beberapa penyebab, salah satunya adalah perkembangan-perkembangan teknologi yang dia juga jelaskan sebagai salah satu penyebab mengapa manusia itu mudah terdistraksi. Nah, penyebab yang ketiga itu Johan Hari menyebutnya munculnya kelelahan fisik dan mental. Jadi salah satu penyebab kenapa kita terdistraksi dan sulit untuk fokus adalah karena kelelahan fisik dan mental. Ini sebenarnya bisa kita rasakan. Misalnya kita dulu sebagai seorang mahasiswa, bahkan saya sendiri merasakan hal ini. Akan sangat berbeda cara saya untuk memahami satu materi di kampus, mata kuliah di kampus, ketika saya mungkin tidur di atas jam 12 dengan tidur di bawah jam 12. Tingkat fokus itu akan sangat berbeda dengan ketika kita tidur larut dan tidak larut. Dan perbedaannya itu cenderung signifikan dan mempengaruhi bagaimana kita fokus terhadap satu hal. Sehingga Johan Hari mengatakan bahwa kelelahan fisik maupun mental itu akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan kita untuk terus fokus terhadap satu hal. Nah, penyebab keempat menurut Johan Hari itu adalah tumbangnya membaca yang berkelanjutan. Jadi kata Johan Hari, penulis buku ini, bahwa salah satu yang menyebabkan orang sulit untuk berfokus adalah karena tumbangnya membaca yang berkelanjutan. Nah, pada statement ini mengindikasikan bahwa pentingnya literasi, pentingnya membaca beberapa referensi. Karena ini akan berpengaruh terhadap tingkat atau kemampuan kita untuk kembali fokus terhadap satu hal. Karena kenapa? Di buku ini dia menjelaskan bahwa terlebih buku fiksi. Nah, buku fiksi ternyata, membaca buku fiksi itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita mencoba berempati terhadap satu hal. Menurut saya bukan hanya sebenarnya pada wilayah buku fiksi, tetapi pada umumnya buku itu adalah dengan membaca kita memiliki peluang untuk berempati dan memiliki kalau saya sebutnya kedekatan emosional terhadap penulis atas apa yang dia tulis. Nah, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan melalui penulis-penulisnya. Nah, kalau itu terus dilatih, katanya itu yang mampu meningkatkan tidak hanya sebenarnya fokus kita terhadap satu hal, tetapi kemampuan kita untuk berempati terhadap satu hal. Dan tentunya ini sangat berefek bukan hanya pada skala individu, tetapi skala sosial ketika kita berinteraksi di masyarakat secara umum. Nah, penyebab kelima, menurut Johan Hari, buku ini salah satu penyebab fokus kelima yaitu disrupsi pengembaraan pikiran. Ya. Dia menghubungkan kemampuan membaca dengan pengembaraan pikiran. Jadi semakin kita sering meningkatkan kemampuan literasi kita dengan membaca, pada saat yang sama kemampuan pengembaraan pikiran sebenarnya itu membantu kita untuk tetap fokus dan pada saat yang sama juga meningkatkan kreativitas dan bahkan hingga perenungan kita terhadap satu hal. Nah, di mana penulis mengatakan bahwa kemampuan kita untuk merenungi satu hal pada saat yang sama sebenarnya itu sedang melatih fokus kita terhadap satu hal. Melatih fokus kita terhadap satu hal, ini kemudian akan berdampak kepada bagaimana kita bisa deep learning terhadap apa yang
kita lakukan atau apa yang sedang kita pelajari. Nah, penyebab keenam, mungkin ini yang kita semua rasakan hari ini, itu munculnya teknologi. Bahkan sampai hari ini kita sangat-sangat dekat dengan yang sering kita dengar sebagai artificial intelligence atau AI, ChatGPT, DeepSeek, atau hal-hal yang sejenisnya. Kita mengetahui bahwa teknologi ini ibarat ibarat pedang bermata dua. Dia mempunyai sisi positif di satu hal, tapi di satu sisi yang lain itu memiliki sisi negatif. Dan Johan Hari mengatakan bahwa kemunculan teknologi dengan berbagai fasilitas yang dia tawarkan kepada manusia untuk memudahkan manusia. Sebagai contoh misalnya di dunia akademik kita dekat dengan AI, ada DeepSeek dan beberapa AI lainnya, itu memberikan kita kemudahan terhadap satu hal. Tetapi kata Johan Hari di satu sisi, itu mereduksi sisi-sisi kemanusiaan yang hadir pada diri manusia. Kemampuan manusia untuk merasakan satu hal, itu tidak bisa dijelaskan dengan teknologi-teknologi serupa AI dan sebagainya. Nah, sehingga ketika kebergantungan kita terhadap teknologi ini sangat tinggi, meskipun di satu sisi kita butuh, tapi ketika itu tidak berbanding lurus dengan proporsi yang digunakan secara bijak, itu pada akhirnya akan membuat, atau bahasa Johan Hari dalam buku ini, dia akan mengikis sisi-sisi kemanusiaan yang dimiliki manusia secara khusus. Nah, penyebab yang ketujuh menurut Johan Hari dalam buku ini, itu dia sebut sebagai munculnya optimisme yang kejam. Nah, kita dalam hal fokus, itu tidak jarang kita mengidentifikasi masalah hingga menentukan atau memutuskan bahwa penyebab dari semua ini adalah diri kita sendiri. Kita begitu optimis terhadap apa yang kita alami sebagai sesuatu yang berasal dari diri kita. Nah, di penyebab ketujuh ini, munculnya optimisme yang kejam, Johan Hari ingin mengatakan bahwa tidak cukup untuk mengatakan bahwa penyebab dari diri kita, tetapi kita perlu mengidentifikasi sisi-sisi di luar dari diri kita. Atau secara sederhana dalam teori-teori sosiologi modern, bukan hanya dimulai dari individu, tetapi kadang ada lingkungan eksternal yang mempengaruhi manusia untuk kehilangan fokus dan berdampak kepada diri manusia dan membuat manusia untuk berdistraksi. Nah, jadi penekanannya adalah bahwa bukan individu saja yang memiliki andil terhadap kekurangan atau kurangnya fokus dan kemampuan kita untuk kembali ke titik flow tadi, tetapi kita juga harus mengidentifikasi bahwa banyak hal-hal dari luar sebenarnya yang memiliki dampak terhadap diri kita. Nah, yang kedelapan, Johan Hari menyebut sebagai lonjakan stres. Kita mengetahui bahwa semakin stres orang, itu akan berdampak kepada bagaimana dia mengambil beberapa keputusan dalam hidupnya. Dan kita melihat bahwa kehidupan yang makin kompleks hari ini, itu sedikit banyak berpengaruh terhadap bagaimana manusia untuk kembali kepada titik fokusnya, kemampuan untuk deep atau fokus terhadap satu hal, itu sangat berpengaruh dari bagaimana orang-orang itu mengelola stresnya, sehingga stres pada akhirnya itu berdampak kepada kehilangan fokus manusia. Nah, penyebab kesembilan adalah pola makan yang memburuk. Jadi Johan Hari mengatakan
bahwa salah satu penyebab kita kesulitan untuk fokus terhadap satu hal atau kemampuan kita untuk fokus itu dikarenakan buruknya pola makan kita. Apa yang kita makan itu akan berpengaruh dengan kemampuan kita untuk berfokus. Nah, saya pernah mendengar beberapa kutipan yang menarik. Nah, sebenarnya yang perlu kita jaga itu bukan hanya apa yang masuk ke dalam tubuh, ya, tetapi apa yang keluar dari tubuh. Nah, ini mengindikasikan bahwa selalu ada hubungan dari apa yang masuk ke diri kita, baik itu makanan maupun selain makanan, dengan apa yang akan keluar. Dan saya selalu meyakini bahwa apa yang keluar dari diri manusia itu mencerminkan apa yang ada di dalam manusia. Dan beberapa kalau kita sering mendengar beberapa ungkapan, kita adalah apa yang kita makan, mungkin penyebab ini menjadi gambaran bahwa pola makan yang memburuk itu sangat berpengaruh terhadap fokus manusia. Nah, penyebab yang ke-10, meningkatnya polusi. Ini sering kita rasakan. Bagaimana kemampuan kita untuk fokus itu sangat dipengaruhi dengan polusi-polusi hari ini. Misalnya, kita yang berada di kota-kota besar itu sangat paham terhadap kondisi seperti ini. Bagaimana tingkatan emosional kita, bagaimana lonjakan stres kita, itu sangat dipengaruhi ketika kita misalnya ingin pergi ke satu tempat, namun kita terjebak macet, dan pada saat yang sama cuaca panas, polusi di mana-mana, asap-asap kendaraan, dan beberapa suara-suara bising itu sangat berpengaruh terhadap fokus kita dan kemampuan kita untuk meningkatkan kemampuan kita untuk tidak terdistraksi. Sehingga saya selalu punya hipotesis bahwa ada perbedaan kemampuan kita dalam menangani kondisi-kondisi mental kita ketika kita berada di kota-kota besar dan di pedesaan. Selalu ada kemampuan yang berbeda dalam mengelola stres, karena ada variabel polusi tadi itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita mengambil keputusan dan bagaimana dia berpengaruh terhadap kemampuan kita untuk fokus. Nah, penyebab yang ke-11 dari buku ini, dia menyebutkan meningkatnya ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder ini menurut Johari itu akan sangat berdampak terhadap kemampuan seseorang untuk kembali fokus. Karena ADHD ini sebagai gangguan perhatian, dia menyebabkan manusia untuk kesulitan mempertahankan perhatian. Di samping itu, ADHD juga akan berdampak terhadap mudahnya terbagi perhatian seseorang, kesulitan untuk memulai satu tugas tertentu, hiperfokus, hingga kesulitan untuk mengorganisir dan merencanakan. Dari semua penyebab ini, ADHD ini akan sangat berdampak terhadap kemampuan manusia dan menyebabkan manusia untuk kembali ke fokusnya akan sangat sulit dan akan sangat mudah terdistraksi. Nah, penyebab yang terakhir atau yang ke-12 itu pengungkungan fisik dan psikologis. Jadi Johari tidak menyarankan kita untuk melakukan pengungkungan fisik dan psikologis terlebih terhadap anak. Nah, tesis yang ditawarkan buku ini bahwa kebebasan itu meningkatkan tingkat fokus perhatian. Sehingga Johari penulis buku ini menyarankan bahwa tidak boleh terjadi pengungkungan baik itu secara fisik dan psikologis, karena
ini selalu punya hubungan dia punya hubungan positif terhadap kemampuan setiap anak untuk meningkatkan fokusnya atau meningkatkan perhatiannya. Dan dia menyarankan untuk tidak terjadi pengungkungan, maka biarkan anak-anak itu bermain agar berdampak kepada pengurangan terhadap stres yang dia alami. Nah, dan juga berikan dia kebebasan dan biarkan mereka mencari dunianya, atau yang bisa kita sebut sebagai titik flow-nya. Nah, dari buku ini saya mendapat insight dari apa selanjutnya yang bisa kita lakukan terhadap bagaimana kita mengelola fokus kita atau mengembalikan kondisi fokus kita, dan bagaimana kita terlepas dari atau minimal membiasakan diri untuk tidak terdistraksi. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa saya tangkap. Nah, yang pertama, manajemen terhadap sosial media yang kita gunakan. Nah, beberapa teman saya itu membatasi penggunaan sosial medianya, bahkan beberapa yang dia hapus yang dianggap tidak diperlukan. Dan saya kira ini juga butuh satu komitmen di mana sosial media ini sangat-sangat mengambil peran-peran di hidup kita untuk terus berkomunikasi. Nah, kemampuan kita untuk memanajemen itu secara bijak itu menurut saya menjadi penting, dan itu akan berdampak pada minimal pengurangan waktu penggunaan kita yang bisa berdampak secara fisik di diri kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemampuan kita untuk berpikir kritis. Nah, karena banyaknya informasi yang beredar, banyaknya informasi yang masuk ke kita, sehingga akan sangat berbahaya ketika kita tidak memiliki filter terhadap informasi-informasi yang masuk. Nah, dari sini pentingnya sebenarnya kita mempelajari ilmu-ilmu seperti ilmu logika dan beberapa kaidah-kaidah berpikir agar menjadi filter dengan informasi-informasi yang beredar, sehingga kita bisa menerima apa yang perlu kita terima dan mengesampingkan apa yang sebenarnya tidak perlu bagi diri kita. Nah, Johan Hari dalam buku ini selalu memberikan kita gambaran terhadap apa yang menyebabkan manusia untuk kehilangan fokus. Dan 12 ini menurut saya menjadi satu hal yang penting untuk kita identifikasi, bukan hanya bagi diri kita, tetapi bisa jadi lingkungan-lingkungan kita, teman-teman kita, bahkan keluarga-keluarga kita. Dan mengidentifikasi ini sebenarnya memberikan kita acuan atau patokan untuk menemukan solusi-solusi yang lebih bijak ke depannya, agar kita mampu meningkatkan kemampuan kita untuk kembali fokus dan mengurangi kecenderungan kita untuk mudah terdistraksi terhadap satu hal. Semoga review kali ini memberikan teman-teman sedikit wawasan, dan jika teman-teman memiliki rekomendasi buku yang menarik untuk saya review, silakan tuliskan di kolom komentar, dan jika ada kesempatan kita akan membahasnya dengan lebih sederhana dan lebih ringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.